dengan maksimum turbo clock di 5 GHz dan thermal velocity boost maksimum di 5 GHz juga. Sementara itu untuk smart case-nya 16 MB, jadi besar. Ini reviewnya udah lengkap banget. Jagat review, nge-review suatu laptop. Udah lengkap banget. Terus ngapain masih nonton video ini ya? Oke, sekarang gue mau ngomongin laptop ini juga, Legion Slim 7i. Kalau untuk spek lengkapnya, review lengkapnya secara teknis banget, lo ke Jagat Review. Udah pasti itu jauh lebih lengkap dan akurat banget, credible. Nah, sekarang gue mau ngomongin sesuatu yang mungkin belum dibicarakan di situ dan pendapat gue sebagai content creator dan non-professional gamer lah, boleh dibilang. Oke, yuk kita mulai. Masih di sini? Masih mau nonton ini? Oke, gue jelasin pendapat gue. Gini, gue amazed banget sama produsen laptop, terutama Lenovo, yang menyatukan dua dunia yang berbeda, yang agak jauh antara gaming dan content creating. Menurut content creator, gue dulu, gaming itu adalah yang laptopnya itu warna-warni, tombolnya, lampunya, segala macam, terus muscle design, kotak-kotak, dan biasanya laptopnya gede dan berat. Well, gue nggak bisa ngomong dari sisi gamernya ya, pendapat mereka tentang content creator, tapi gue sebagai content creator agak butuh sebaliknya dari segi desain. Gue pengen yang mobile, artinya bisa dibawa-bawa, ringan, dan mungkin juga tipis. Terus udah gitu gue juga pengen, yang penting kerjaannya juga selesai sih. Dan gak kelihatan segitu screamingnya, segitu warna-warninya, lebih subtle gitu. Itu yang gue mau dari segi desainnya. Tapi ini adalah dua dunia berbeda, tapi punya satu kesamaan penting. Speknya itu sama-sama maunya kuat, semakin berguna untuk tujuannya. Prosesor, graphic cards, dan layar. Tiga komponen itu semacam jadi selling point buat dua dunia ini. Jadi dua dunia itu perbedaannya secara desain, persamaannya isi device-nya atau jeroannya. Hari ini gue di sini sama Legion Slim 7i. Gue udah pernah review beberapa Legion, lo bisa lihat sendiri. Legion Y740, Legion 5, dan di rumah gue pun ini gue pakai Tower 7. Hey, tapi belum di-review. Legion Slim 7i ini menarik karena mempertemukan dua dunia tadi tepat di tengah. Secara spek, seperti Om Deddy udah sebutkan di videonya, kuat banget. Prosesornya, Intel i7-10870, benchmarknya bisa dilihat juga di video Jagat seberapa kuatnya. Graphic card RTX 2060 with Max-Q, bisa juga dilihat videonya, kuatnya seperti apa. Tapi, ini upgradable. Artinya di sebelah kanan ini ada dua USB-C Thunderbolt yang bisa menerima dua external graphic card lagi. Artinya RTX 2060 tadi itu bisa ditambahin lagi kalau lo kurang puas. Jadi misalnya, ya kalau mau main secara serius, itu di rumah ada dua graphic card lagi, lo colokin baru lo main. Tapi kalau lo lagi mobile, lagi traveling, coffee shop, di kantor, mau main yang nggak secara serius itu, pakai 2060-nya with Max-Q-nya itu udah kuat banget. Itu konsepnya. Dan yang terakhir, mungkin layarnya. Layarnya ini memenuhi dua dunia tadi dari segi kalau content creator gue butuh sRGB 100%. Ini udah ada. Artinya color correction atau color accuracy-nya itu tepat banget 100%. Dan dari segi dunia gaming, dia ada 144 Hz refresh rate. Jadi lo nggak akan telat sama sekali lah untuk bereaksi dalam main gamenya gitu. Nah, untuk perbedaan kebutuhan tadi, secara desain ini disatukan. Pertama, ini tipis. Tipis dan ringan banget. Tipisnya itu di bawah 18 mili dengan berat di bawah 2 kilo. Tepatnya 1,86 kg. This is crazy. Gue belum pernah megang laptop gaming dengan spek kayak tadi dengan berat dan ukuran segini. Setipis ini, seringan ini. Dan desainnya, elemen elegance-nya, elemen subtle-nya itu dapat banget. Jadi kalau keyboardnya lo nggak suka warna-warni RGB, lo bisa putih aja atau dimatiin. Selain itu juga desainnya itu cantik banget. Bahannya aja aluminium dan dia juga warnanya aja agak-agak matte-nya ini bagus banget. Emang kalau misalnya lo ngomongin di kantoran atau di coffee shop, lo nggak akan kelihatan ini laptop gaming, in my opinion. So, jadi kedua dunia itu dipersatukan di desain yang benar-benar menurut gue tengah banget. Sebenarnya secara spek juga ketemu tengah juga, karena ada yang namanya hybrid mode. Hybrid mode yang dulu gue tahu itu mengatur baterai hubungannya dengan kecepatan di performance-nya. Tapi kalau sekarang ini dalam Lenovo Vantage-nya, semacam ada hybrid mode yang lebih detail lagi dengan menambahkan elemen graphic cards-nya. Kalau diaktifkan, sistem secara otomatis akan beralih antara integrated and discrete graphic cards. Benar-benar berusaha menyesuaikan sesuai kebutuhan kita.
hybrid mode. Jadi, all in all, laptop ini benar-benar mempertemukan dua dunia itu sekali lagi pas di tengah. Ke kantor bawa laptop ini nggak terlalu berat. Ke coffee shop nggak terlalu berat. Untuk edit foto dan video yang cukup berat di kantor juga mumpuni. Mampir ke coffee shop untuk main game atau sekedar latihan, main game juga, itu juga bisa. Malamnya pulang ke rumah, lo atlet e-sport mau bertanding, colok 2 tambahan GPU-nya, itu bisa banget. Gitu. Tapi gini, gue kasih sedikit masukan mungkin ya. Walaupun beratnya udah turun drastis di bawah 2 kilo, tapi chargernya menurut gue masih berat. Untungnya ada sistem hybrid tadi, Cold Front 2.0 sistem pendinginnya, dan rapid charge-nya bisa mengisi 50% baterai yang 71 Wh ini dalam 30 menit. Itu ngebantu banget. Mungkin tambahan satu lagi ya, ini tapi gue doang berharap. Untuk dari dunia content creator-nya, gue berharap ada sedikit lebih kecil lagi ukurannya. Karena ini layarnya gue berharap bisa 14 atau 13 inch mungkin, sehingga bisa lebih ringan lagi. Tapi well, untuk gaming mungkin layar besar emang dibutuhkan. Kan makanya gue bilang, cuman gue aja. Oke, terakhir, harganya dan bisa didapatkan di mana, gue tulis aja di deskripsi atau ditulis di sinilah. Ya, lo tentukan sendiri itu mahal atau murah. Tapi kalau lo cepet belinya, karena selama persediaan masih ada bonus-bonusnya keren banget. Ini adalah H300 stereo gaming headset. Lo juga akan dapat keyboard K500 RGB, dan juga akan mendapatkan tas ini, Backpack Legion. So, itu selama persediaan masih ada. Lo baca aja di link di bawah ini. It's a full gaming experience yang bisa lo bawa laptopnya doang, as a, untuk kerja, right? Rapi banget kan? Menurut lo gimana? Silahkan komen di bawah. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye now. Be nice.